welcome to my YouTube channel @rubyherman, dan hari ini saya bersama dengan Profesor Kondang, yaitu Prof. Roy Sambel. Dan juga ditemani oleh Aster dan juga Bro Goncang. Yes. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama profesor yang biasanya sibuk banget karena beliau sebagai konsultan di perusahaan-perusahaan dan juga beliau sebagai dekan di kampus yang keren, kampus IPMI. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Prof. Roy. Apa kabar, Prof? Kabar selalu baik. Luar biasa. Profesor Kondang beda, gitu kan? Prof gaul. Prof gaul. Asik. Nah, karena gaulnya emang kita pasti gaul. Wih, oke. Kita mau ngobrolin dulu hari ini bicara soal strategi di tengah ketidakpastian nih. Iya, betul sekali. Nah, Prof. Keren, Strategi di tengah ketidakpastian. Kita bicara mungkin di dalam negeri dulu deh. Kita ngobrol di dalam negeri ya. Prof. Roy, bagaimana analisa Prof. Roy nih dari apa yang terjadi di dalam negeri nih? Misalnya di bisnis, kita ngomongin soal bisnis ya. Ya gampangnya aja nih, lagi keadaan mungkin lihat bisnis yang sevel nih. Ya. Nah, analisa Prof. Roy gimana nih? Sebenarnya bukan cuma Sevel yang menghadapi itu. Saya kan juga praktisi bisnis, selain akademisi juga praktisi, punya perusahaan sendiri, kemudian jadi komisaris di beberapa perusahaan juga. Komisaris ya. Jadi selain jadi profesor yang akademisi, ada teorinya, tapi juga menghadapi kenyataan di lapangan. Di Indonesia sekarang ini banyak sekali ketidakpastiannya. Di berbagai industri menghadapi ketidakpastian dari segi regulasinya, misalnya industri pertambangan menghadapi regulasi nggak boleh ekspor waktu itu. Mendadak jadi turunnya luar biasa. Kemudian juga regulasi yang berhubungan dengan perbankan, regulasi berhubungan dengan fintech yang akan segera dibuat gitu ya. Jadi intinya adalah kita tidak bisa adem-adem ayem mengharapkan bahwa situasi akan tetap sama. Karena masa depan, bahkan bukan cuma masa depan, sekarang saja penuh dengan ketidakpastian. Lalu gimana strategi menghadapi ketidakpastian? Karena kalau tidak dibarengi dengan strategi yang pas, itu banyak berjatuhan korban. Contohnya yang paling seru sekarang lagi ada 7-Eleven. 7-Eleven ya. Sebenarnya bukan cuma 7-Eleven dalam negeri, di luar negeri juga banyak yang jadi korban karena ketidakpastiannya. Ya, contohnya misalnya Kodak dan lain-lain yang industrinya mendadak jadi sunset gitu kan. Itulah bagian dari ketidakpastian yang dihadapi bisnis. Ketidakpastian di bidang regulasi, ketidakpastian di bidang teknologi, ketidakpastian di bidang kompetisinya, ada di mana-mana ketidakpastiannya. Jadi ini khusus di YouTube channelnya Ruby Herman. Hari ini kita akan membahas dari begitu banyaknya strategi untuk mengantisipasi atau menghadapi ketidakpastian. Kita akan berbagi dari sekian banyaknya tips yang akan dibagikan hari ini di YouTube channel Ruby Herman. Kita akan sharing 3 tips ya. Iya, sebenarnya ada puluhan tips. Jadi kalau saya bagi ke perusahaan, biasanya kan kalau ada in-house training, saya bagi ke perusahaan dalam 2-3 hari ada berapa puluh tips praktisnya yang akan saya bagikan. Nah, tapi hari ini kita akan bukakan dulu 3 tipsnya. Karena buat perusahaan-perusahaan ini penting banget. Karena kita mesti aware dong, buat para CEO, pemilik bisnis, aware. Bisnis Anda mau punah atau mau selamat pastinya dong ya, Prof. Maka itu kita mesti aware dan mesti konsultasi lah, melek ini ya Prof ya. Mesti gimana nih konsultasi sama orang-orang yang bisa melihat ke depannya. Salah satunya Prof ini kan, Prof ini bisa kasih strategi bisnisnya. Nah, ini kita mau sharing nih. Bener banget bro, dan sekarang nih guys, banyak banget orang yang ibarat kata soto ya, dan juga masih percaya dengan dirinya dan keyakinannya. Tapi sebenarnya guys, kalau melihat dari apa yang terjadi, contohnya Sevel deh ya, itu artinya kita harus mulai lagi menggali diri kita, mulai belajar lagi, berkonsultasi dengan ahli-ahlinya. Dan ini yang saya tunggu-tunggu dari kemarin nih ya, kolaborasi bareng Prof. Roy. Tipsnya sih puluhan, tapi kita bagi 3 dulu. Ini sangat luar biasa dahsyat loh guys. Kira-kira seperti apa nih Prof? Seperti apa nih Prof nih? Oke, kita mulai dengan tips yang pertama yang kita gali dulu dari sejarah nih. Gali dari sejarah. Nah, tentu semuanya kenal dengan yang namanya Microsoft. Microsoft. Kenal dengan Bill Gates. Kenal nggak? Pemain sepak bola dari mana? Saya tahu, bukan ya? Rusia. Kenapa Bill Gates bisa maju dengan Microsoft ya? Ini juga dia menerapkan strategi di tengah ketidakpastian. Sejarahnya tahun 88 itu udah pada lahir belum? 1988. Itu sudah lama sekali ya, kayaknya kita 9 tahun saya. Saya 9 tahun. Saya masih main bola dalam kandungan.
Kalau saya no comment, pemirsa. No comment. Tahuan nanti. Anyway, tahun 88 waktu itu standar operating system komputer tuh belum jelas. Waktu itu ada yang namanya DOS. Yes. Apa tuh? Disk Operating System. Yes, DOS versi 1, DOS versi 2. Nah, kemudian ke depannya apa yang menjadi standarnya belum jelas. Nah, pada saat itu di Kanada ada Expo IT. Nah, di sini ada boothnya atau standnya IBM, di sini standnya Apple, standnya Unix, standnya C, dan standnya Microsoft. Oke. Di standnya IBM, mereka dengan convince sekali menyatakan bahwa masa depan adalah operating systemnya IBM. Kami invest 100% komitmen mengembangkan IBM operating system. Oke. Tepuk tangan semua pengamat. Kemudian di Apple juga masa depannya adalah Apple operating system, nggak ada yang lain. Kami komit di sana. Wah, kemudian ada Unix, ada C, semuanya komit cuma satu operating system yang mereka anggap akan jadi standar dunia. Tapi di standnya Microsoft ada beberapa meja. Meja pertama Microsoft kerjasama dengan IBM mengembangkan IBM operating system. Yes. Meja kedua kerjasama dengan Apple. Meja ketiga kerjasama dengan Unix. Meja keempat mengembangkan DOS-nya sendiri. Meja kelima mengembangkan Windows-nya, dan ada beberapa kerjasama dengan lain. Orang-orang pada waktu lihat ini Microsoft ini seperti nggak punya jati diri. Iya, nggak punya pendirian kesana ya, Prof ya. Iya, nggak mungkin berhasil. Iya, iya. Itu dilecehkan. Waktu itu Bill Gates senyum-senyum aja. Senyum aja. Karena dia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Yes, betul sekali. Dia sadar sesuatu yang mereka tidak sadar, itu ketidakpastian tentang standar. Kalau di tengah kita ketidakpastian kita sudah invest di satu titik, nah nanti kalau titiknya menceng gimana? Kita nabrak tembok. Oh, iya tuh, betul. Benjol. Betul. Yang dilakukan oleh Bill Gates itu adalah strategi options. Strategi option. Jadi taruh sedikit di sini, taruh sedikit di sini, taruh sedikit di sini, kemudian lihat perkembangan. Mana yang bagus? Nah, setelah berkembang makin pasti mana yang akan jadi masa depan, baru dia invest besar-besaran. Sementara yang lain udah keburu salah invest di satu titik, nggak bisa mengubahnya lagi. Jadi jangan taruh semuanya investasi kita di satu. Iya, pada saat kita tahu bahwa level ketidakpastiannya itu cukup tinggi. Masih bergerak gitu ya. Jadi strategi untuk komitmen di satu titik sangat bagus kalau masa depannya relatif pasti. Tapi kalau masa depannya penuh dengan ketidakpastian, Anda invest di satu titik, itu probability atau peluang Anda untuk berhasilnya kecil. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan hubungan manusia nih, kalau misalnya para jombloan, jomblowati, nggak pasti jangan sampai begitu. Ini kita taruh di ini, jadi nggak berlaku. Nggak berlaku. Mungkin saya tengahin. Ini kita bisa bicara soal kolaborasi. Iya. Dalam perusahaan mungkin kita bisa mesti kolaborasi sama perusahaan A, perusahaan B, Betul. perusahaan C. Ini zamannya partnership. Yes, partnership, collaboration. Oke. Ya kan seperti Prof hari ini bisa kolaborasi sama kita nih. Thank you banget Prof. Sama-sama. Ini Prof artinya melek teknologi. Jiwa mudanya luar biasa. Yes. Ya karena nggak semua prof yang mau kolaborasi sama kita. Belum. Maaf. Nanti akan ada masalah. Habis ini ada prof lainnya. Ini prof pembuka lah. Oh iya. Hebat. Kita dibuka oleh prof. Ada prof pembuka. Yes, tapi keren banget. Istilah kata kolaborasi ini penting. Karena kan perusahaan-perusahaan mana yang lagi maju kita kolaborasi kan. Betul. Sama dengan bisnis gitu. Dan kita tidak tahu mana yang akan jadi pemenang. Nggak tahu dengan pasti. Karena itu kita harus kerja sama sini-sini. Begitu level ketidakpastiannya sudah turun, sudah jelas mana yang akan jadi pemenang, baru kita invest besar-besaran. Itu yang dilakukan oleh Bill Gates. Yang tidak dilakukan oleh perusahaan yang lain. Itu tips yang pertama. Tips yang pertama. Pertama aja ilmunya itu, strategi options. Luar biasa. Strategi option.
lanjut ke strategi kedua. Nah, strategi yang kedua namanya strategi Pareto. Nah, Kenal dengan Pareto? Saya kenalnya Bu Reto. Bu Reto. Itu istrinya. Bapak dan ibunya si Reto. Iya. Reto Itu anak. Saya anaknya Reto. Nak Reto, saya Nak Reto. Pareto. Nah, Pareto itu sebenarnya adalah ekonom dari Italia, namanya Vilfredo Pareto. Wilfredo Pareto. Intinya kalau mau diringkaskan, gampangnya adalah aturan 80-20. 80-20. Aturan 80-20. Artinya apa? 20% dari effort kita yang utama akan menghasilkan 80% dari total hasilnya. Sementara 80% effort sisanya cuma menghasilkan 20% yang hasilnya. So itu 20 menghasilkan 80, 80 menghasilkan 20. Jangan dibalik. Yes. Oke. Nah, dalam situasi ketidakpastian, kita fokusnya ke 20-nya yang bisa menghasilkan 80. Karena 80-nya yang sumber ketidakpastiannya. Jadi tetap ada pola-pola yang tetap bisa kita pahami bahwa itu tidak berubah. Karena itu adalah foundation-nya. Yang 80 akan berubah, tapi yang 20 ini akan tetap. Core-nya ya. Gitu. Nah, apa tuh yang 20-nya? Nah, apa itu? Apa tuh? 20 yang utamanya adalah peranan sumber daya manusia yang harus dilatih menghadapi ketidakpastian. Jadi jangan sumber daya manusia dilatih untuk rutinitas. Kalau sudah terbiasa rutinitas, begitu ada perubahan, susah untuk bergeraknya. Iya, betul. Gak kreatif. Betul. Jadi ibaratnya kalau atlet, kalau misalnya atletnya sudah terlatih dengan satu rutin aja, sementara rule of the game berubah, dia kan tidak akan bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau atletnya sudah terlatih untuk bisa verset, apa namanya, istilahnya adalah serba bisa gitu ya. Yes, serba bisa. Bisa menyesuaikan diri, nah itu akan organisasinya akan cepat bisa menyesuaikan diri. Karena organisasi menyesuaikan diri tergantung orang-orangnya. Jadi itu yang ada namanya no regrets move. Artinya tips untuk yang tidak akan menyesal apapun yang terjadi di masa depan. Nah itu. Jadi latihlah sumber daya manusia Anda untuk lebih agile itu artinya lincah menghadapi ketidakpastian. Nah, kan itu harus dilatih beberapa hal yang perlu menjadi dasar orang-orang yang bisa dengan mudah beradaptasi. Nah, itu nanti akan saya gali lebih lanjut di in-house trainingnya, supaya orang-orang Anda bisa lebih mudah menyesuaikan diri, sehingga menghadapi ketidakpastiannya itu organisasi Anda bisa lebih mudah beradaptasi. Jadi yang pertama di 20% itu adalah latihlah sumber daya manusia Anda. Nah, itu yang utamanya. Nah, pertanyaannya, sumber daya manusia yang ada di perusahaan Anda, apakah dia cuma 9 to 5 kerjanya doang, ya kan? Betul. Apakah orang-orang yang lincah dan sadar akan yang ketidakpastian yang terjadi? Jadi harus dilatih kelincahannya menghadapi situasinya, ya. Jadi jangan cuma rutinitas. Ya, rutinitas itu perlu, tapi kalau kita menghadapi ketidakpastian, rutinitas akan hilang manfaatnya. Justru hal yang baru, belajar tentang hal yang baru itulah yang diperlukan oleh orang-orangnya supaya nanti organisasi bisa menyesuaikan diri gitu. SDM. SDM. Terus apa lagi yang kedua? Nah, itu tadi yang kedua kan. Yang kedua. Yang ketiga. Powerful. Yang ketiga, kita bicara tentang organisasi dan orangnya keterkaitan, itu namanya intrapreneurship. Apa bedanya entrepreneurship dengan intrapreneurship? Kalau entrepreneurship itu mengembangkan bisnis di luar sistem yang ada, di luar perusahaan yang ada. Kalau intrapreneurship sudah ada sistemnya, kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem. Gitu. Intrapreneurship. Nah, untuk intrapreneurship itu nanti minimal ada 3 hal yang bisa dilakukan. Ini ada 3A, 3B, 3C. Nah, 3A-nya adalah di tengah resources internal yang sudah ada, masih banyak yang belum dioptimalkan. Pasti di tiap perusahaan kita bisa lihat ada aset-aset yang sudah kita miliki, kita kuasai, tapi belum dioptimalkan. Nah, itu adalah sumber dari business development, pengembangan bisnis yang intrapreneurship. Jadi dari internal. Yang kedua, kita bisa mengamati tren di luar yang kita bisa mendompleng. Tren apa yang lagi berjalan, misalnya trennya milenial lagi ngapain, nah itu kita bisa mendompleng. Milenial lagi YouTube. Generasi kita
sekarang saya lagi mendompleng YouTube itu adalah yang eksternal itu. Aduh, thank you Pak udah didompleng. Yang ketiga, nanti 3C berarti ya. 3C adalah inovasi. Jadi kalau yang tadi ada di dalam, ada di luar, yang ini belum ada di dalam di luar, kita ciptakan sesuatu yang baru. Nah, dengan tadi adalah yang tips kedua, bahwa employee-nya kita, sumber daya manusia telah dilatih untuk berpikir kreatif, berpikir adaptif, maka inovasinya akan lebih gampang karena mereka tidak terpaku kepada rutinitas yang ada. Betul. Nah, itu udah ada 3 tipsnya tuh. Masih ada lagi. Tahan. Kita janjikan cuma 3 kali. Kita janjikan cuma 3 ya. 3 aja udah bikin merinding guys. Masih ada puluhan. Nah, itu udah nggak sabar sekali. Nanti mungkin ke kasus Sevel nanti kita aplikasikan ya, coba. Kalau masih ada waktu, gitu. Kalau enggak ya tinggal nanti di in-house training. Ini kayaknya untuk pertama kita cukup di 3 ini aja dulu. Cukup. Yes, thank you so much Prof udah berbagi. Tapi nah Prof ini juga beliau sebagai konsultan ya, konsultan dan dengan info trainer. Kalau gampangnya adalah pria panggilan lah. Lo profile Panggil ke perusahaan, jadi trainer. Tapi bagus, membantu para CEO, business owner ya kan untuk bisnisnya lebih grow lagi, lebih untuk Indonesia lebih baik pasti. Untuk lebih cantik lagi gitu ya. Tapi satu lagi bahwa saya bukan berdasarkan teori aja. Ya memang kalau jadi profesor harus teori kuat. Tetapi juga praktek karena sudah sejak 1984 bukan 1979 sudah mulai praktek bisnis. Oh, saya pas lahir tuh. Wah ya, waktu itu saya masih SMP kelas 3, kelas 2 kelas 3 sudah mulai dengan peternakan ayam dulu. Peternakan ayam pedaging, kemudian peternakan ayam petelur. Demikian suksesnya waktu SMP sukses sehingga tetangganya marah. Orang sukses kok marah tetangga? Kenapa tuh? Tetangga kok marah? Ayam banyak kan. Iya. Terpaksa saya harus jual bisnisnya. Jual bisnisnya, tapi setelah jual bisnisnya bisa beli mobil. Keren kan? Baru lulus SMP bisa beli mobil. Iya. Catat. Tapi mobilnya bukan cuma dibiarkan gitu, dijadikan taksi waktu itu. Masih waktu itu mungkin tahu nggak ada taksi yang namanya presiden taksi ya? Iya, ingat zamannya. Ingat saya tahu. Saya tahu. Pura-pura nggak tahu. Belaga nggak tahu, iya. Saya nggak tahu. Yang mana ya? Saya tahu tapi. Itu beli 1 taksi, kemudian berangkat jadi 2 taksi, jadi 3 taksi. Itu SMA. Udah punya jadi 3 mobil. Jadi punya 3 mobil, hebat Tapi banget. bukan mobil yang nganggur, mobil produktif. Iya. Luar biasa loh. Gitu. Jadi ceritanya dari situ. Jadi bukan cuma dari akademisi, tapi dari kecilnya juga memang sudah membangun bisnis. Dan sekarang juga punya bisnis sendiri. Jadi owner dengan beberapa temannya, kemudian juga praktek sebagai komisaris, direktur di beberapa perusahaan. Jadi akan kombinasi antara teorinya dan juga tips praktis yang telah dialami, mana yang bisa dilakukan di Indonesia, mana yang susah dilakukan di Indonesia, itu ada pengalamannya. So sharing experience sama sharing knowledge-nya akan digabung. Keren banget sekali ya. Nah, Prof, ini saya mau nanya, sebenarnya perusahaan-perusahaan apa sih yang Prof pernah sebagai ini apa aja nih Prof? Ada sebenarnya udah banyak puluhan bahkan ratusan sih. Ratusan ya. Tapi beberapa contohnya misalkan ada BUMN. Dari ada PLN, ada Telkom, kemudian ada PGN dan lain-lain. Itu contohnya. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan swasta multinasional. Ada beberapa bank yang berasal dari luar negeri. Kemudian juga ada beberapa bank yang dalam negeri, termasuk bank yang BUMN juga ada Bank Mandiri. Kemudian berikutnya juga ada perusahaan-perusahaan swasta lokal, baik di bidang pertambangan, alat berat, misalnya ada United Tractor, Trakindo dan lain-lain. Juga ada yang di bidang-bidang yang lain-lain ya. Jadi intinya adalah perusahaan menengah ke atas yang menginginkan perusahaannya untuk tetap survive dan berkembang di tengah situasi ketidakpastian gitu. Jadi basisnya ada basis financial value creation. Wah, apa tuh? Penciptaan nilai tambah keuangan, tapi juga harus secara berkelanjutan atau sustainable financial value creation. Itu yang banyak dipakai tuh judul untuk industri ini, sustainable financial value creation. Bagaimana kita tetap bisa menciptakan nilai tambah secara finansial
Itu di tengah ketidakpastian. Nanti ada lagi yang namanya VUCA, V-U-C-A. Wah, VUCA. Buka ya, hati-hati tuh, hati-hati tuh. Hati-hati tuh. V-nya dari volatility, Iya. kemudian U-nya dari uncertainty, C-nya dari complexity, Complexity. A-nya dari ambiguity. Oh. Nah, VUCA. Tapi apa implikasi dari VUCA-nya? Nah, bagaimana tetap bisa menciptakan nilai tambah di tengah situasi VUCA nanti akan dibahas kalau ada in-house trainingnya, beserta dengan puluhan tips praktisnya supaya itu bisa diimplementasikan. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi ini mumpung masih pertengahan tahunnya, untuk mempersiapkan setengah tahun lagi ke depan. Bila mana Anda mau mengundang Prof Roy untuk memberikan pelatihan SDM, ingat tadi yang pertama ya, pelatihan SDM Anda, silahkan mengundang, nanti kita kasih infonya di YouTube channel Ruby Herman. Ada, nanti kita kasih infonya. Terus teman-teman, thank you so much. Mungkin Prof Roy, buat para business owner nih, Prof Roy mungkin bisa kasih quote sedikit, ya kan? Intinya bagaimana pesannya ya. Yes. Jadi kan Anda belajar dari pengalaman masa lalu belum tentu relevan untuk menghadapi masa depan. Karena itu tetaplah terus belajar. Dan belajar itu bisa dari pengalaman orang lain, bisa berasal dari teori. Nah, nanti kalau di in-house training saya akan digabungkan berdasarkan experience dan berdasarkan teori. Dan bagaimana supaya bisa diaplikasikan dengan tips praktisnya. Luar biasa sekali. Jadi itu guys ya, tadi itu tipsnya sangat luar biasa sekali. Dan juga pengalaman dari Prof Roy-nya juga tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri ya, kliennya luar biasa banget. Dan bagi kalian yang ingin dan juga mengembangkan perusahaan dan juga mulai mungkin boleh kali Prof ya memulai. Bisa kalau untuk yang startup juga. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya selalu menciptakan inovasi-inovasi dan juga jangan lupa guys, kita selalu belajar dengan orang yang memang expert di bidangnya dan tentunya punya experience. Betul. Prof experience-nya dari SMP tadi ya guys, luar biasa. SMP aja punya mobil. Saya punya mobil. Saya belum. Saya ngapain ya SMP ya? Pasti udah punya lah mobil-mobilan paling. Bisa aja Prof. Iya. Minimal mobil-mobilan. Oke, mungkin Astar mau mengucapkan sesuatu? Oke, terus belajar aja dan juga terus saksikan YouTube channelnya Ruby Herman karena kita akan terus kembali untuk memberikan edukasi dan juga tetapi kita memberikan edukasi yang entertaining buat Anda semua. So guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk tetap berkarya, kreatif dan rise and shine. Bye bye.